Sementara corona mengamuk di luar, kita akan melewati waktu dengan mengerjakan tugas, mengerjakan resum, makan mie instan. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang aset jangka panjang satu yang meliputi properti, pabrik, dan peralatan. Properti, pabrik, dan peralatan. Komponen-komponen properti, pabrik, dan peralatan umumnya merupakan sumber utama dari potensi layanan di masa depan bagi perusahaan. Aset-aset ini mempresentasikan komitmen penting dari sumber daya ekonomi bagi perusahaan di industri padat modal, seperti yang pertama Ford di industri manufaktur mobil, yang kedua Boeing di industri manufaktur pesawat, yang ketiga ExxonMobil di industri eksploitasi dan pemurnian minyak. Lalu tujuan akuntansi pabrik dan peralatan ada beberapa hal. Yang pertama, melaporkan terkait penata layanan kepada para investor. Yang kedua, akuntansi untuk penggunaan dan kerusakan pabrik dan peralatan. Yang ketiga, merencanakan akuisisi baru melalui penganggaran. Kemudian yang keempat, memasok informasi untuk otoritas perpajakan. Yang kelima, menyediakan informasi untuk pembuatan tarif tarif bagi industri-industri yang terregulasi. Kemudian tentang akuntansi biayanya, yaitu tentang pembelian secara berkelompok. Yang kedua, aset-aset yang dikembangkan sendiri. Yang ketiga, penghapusan aset-aset yang ada. Yang keempat, aset-aset yang diperoleh dari transaksi non-tunai. Lalu analisis keuangan atas properti, pabrik, dan peralatan. Tentu saja yang pertama alokasi biaya. Alokasi biaya maksudnya adalah upaya mengkapitalisasi biaya dari suatu aset, menyiratkan bahwa aset tersebut memiliki potensi layanan di masa depan. Kemudian yang kedua, tentu saja penyusutan. Biaya-biaya dapat dicatat dalam catatan akuntansi sampai terjadinya pelepasan aset, ketika seluruh biaya akan dibebankan. Begitu, dan proses penyusutannya meliputi menetapkan dasar penyusutan. Yang kedua, memperkirakan ekonomis yang bermanfaat. Kemudian, memiliki metode pengalokasian biaya. Lalu pengeluaran modal dan pendapatan. Semua pengeluaran lain yang dilakukan setelah akuisisinya harus dibebankan pada saat terjadinya. Yang pertama, masalah pengakuan dan pengukuran. Maksudnya adalah semua metode penyusutan akuntansi memiliki masalah pengakuan dan pengukuran yang serupa, mengingat bahwa aset tetap dimaksudkan untuk memberikan potensi layanan selama beberapa tahun kemudian. Lalu yang kedua, penurunan nilai. Contoh-contoh yang menunjukkan adanya potensi penurunan nilai adalah yang pertama, tentu penurunan signifikan dalam nilai pasar suatu aset. Yang kedua, perubahan signifikan dalam tingkat atau cara penguatan aset. Yang ketiga, perubahan yang secara signifikan merugikan dalam faktor hukum atau iklim bisnis yang mempengaruhi nilai aset. Lalu yang keempat, akumulasi biaya yang secara signifikan melebihi jumlah yang awalnya dikeluarkan untuk memperoleh atau mengembangkan aset. Lalu yang terakhir, proyeksi atau perkiraan yang menunjukkan histori adanya kerugian yang berkelanjutan yang terkait dengan aset. Itu saja yang dapat saya sampaikan, penjelasan-penjelasan tentang aset jangka panjang satu meliputi properti, pabrik, dan peralatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.